Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga oleh saya, Pejar Ganis Rulaini. Kita akan membahas tentang double linked list. Oke, untuk definisi dari double linked list sendiri adalah linked list yang memiliki dua buah pointer yang menunjuk ke simpul sebelumnya atau pref dan yang menunjuk ke simpul sesudahnya atau next. Jadi kan yang kemarin kita belajar single linked list, di mana setiap simpul ini nih ada pointernya sendiri gitu. Nah, di sini kita mau memiliki dua buah pointer yang nunjuk ke ini sebelumnya, pref, sama ke sesudahnya, yaitu next gitu. Yang biasanya langsung tek, tek gitu kan, kayak satu arah. Sekarang kita mau pasang dua arah gitu. Contohnya ini, ada gambar double linked list dengan 4 simpul, ada not A, not B, not C, dan not D, di mana 4 simpul ini memiliki head, yaitu A, dan tailnya, yaitu D, gitu. Untuk syarat double linked list sendiri, dia selalu memiliki pointer penunjuk yang selalu menunjuk pada awal dari list yang disebut head. Tadi ya, ini awalnya, atau head. Dia juga memiliki pointer petunjuk yang menunjuk pada akhir dari list yang disebut tail. Ini tailnya. Terus, setiap simpul yang berbentuk selalu memiliki nilai nil, kecuali jika simpul tersebut sudah ditunjuk oleh simpul yang lainnya. Jadi, untuk yang baru pertama kali kita buat, seperti biasa, masih nilainya nil atau null. Kalau misalnya sudah terhubung dengan simpul yang lain, baru dia udah tidak bernilai nil, nilainya ya jadi isi dari linked list-nya itu. Tapi yang tail itu nanti belakangnya lagi nih, ada coret ini artinya nil, kosong lagi. Gitu. Terus posisi simpul terakhir, nah ini tadi selalu bernilai nil karena ia tidak menunjuk pada simpul yang lain kecuali bentuk circular. Ingat kemarin circular itu berarti dia terus head sama dengan tail, oke? Untuk operasi double linked list sendiri, ada yang pertama inisialisasi, kedua menambah simpul baik di depan, belakang, dan tengah, ketiga menghapus simpul di depan, belakang, dan tengah juga, dan membaca isi linked list. Jadi dia membaca secara maju maupun mundur. Nah, sekarang circular header double linked list. Jenis linked list ini merupakan jenis double linked list yang memiliki simpul kepala. Dia memiliki simpul kepala atau head. Tapi dia tidak mempunyai tail. Kayak tadi, kemarin kita sudah bahas, jadi head-nya sama dengan tail. Jadi dia lanjut ke sini lagi gitu. Oke? Ini contoh circular double linked list dengan 3 simpul. Simpul A, B, C. Ini head-nya doang. Nanti dia lanjut lagi, tail-nya sama dengan head lagi. Fungsi simpul kepala dapat digunakan untuk menyimpan informasi tambahan pada list. Jadi bisa kalian lihat, di sini ada simpul A, B, C. Tapi kan di sini ada kayak 4 kotak gitu kan. Di mana yang tadi kita pasang ini, kotak pertamanya A, B, C, D, kan harusnya 4 simpul nih. Tapi kenapa di sini hanya 3 simpul? Karena bagian sini, bagian paling depan itu, atau bagian head, hanya informasi tambahan pada list. Jadi dia isinya yang merupakan informasi tambahan. Makanya gambar ini disebut circular header double linked list. Jadi bagian awalnya, bagian headernya itu berisi informasi tambahan, baru lanjutnya lagi itunya isi dari notnya. Simpul A, simpul B, dan simpul C. Tailnya sama dengan head gitu kan. Lanjut, operasi pada circular header double linked list. Yang pertama tadi inisialisasi. Proses ini dilakukan untuk mendefinisikan circular double linked list untuk pertama kalinya atau saat ingin membuat head. Seperti biasa, saat kalian ingin mengoding pasti harus inisialisasi variabel. Nah, begitupun dengan linked list. Kalian harus inisialisasi dulu untuk membuat head-nya. Nah, pada proses ini kita menginginkan agar pointer kiri atau pref dan kanan atau next dari simpul kepala tidak bernilai nil. Gitu. Baru ada menambah simpul. Namanya menambah, dia ingin menambah isi simpulnya baik di depan, belakang, maupun tengah. Tapi penambahan yang umum kita gunakan pada double linked list itu penambahan simpul di belakang. Namanya ingin menambahkan, jadi dari belakang lagi gitu. Tapi bisa kalau kita mau menambah di depan, belakang, maupun tengah. Nah, penambahan di belakang maksudnya menambahkan simpul-simpul baru pada posisi tail. Kalau di depan berarti menambahkan pada posisi head. Oke. Selanjutnya, disertakan pula prosedur untuk menambah simpul baru pada posisi belakang atau tail. Nah, ini ada contoh gambar dari berapa simpul ini? 3 simpul, lihat. Jadi ada 2 simpul awalnya dengan header.
Ini merupakan header circular header doubling list. Nah, kita mau menambahkan simpul pada doubling list ini. Kita mau menambahkan simpul C misalnya. Caranya bagaimana? Pertama, kita kaitkan dulu previousnya biar tidak bernilai nil ke yang sebelumnya, yaitu simpul B. Lalu yang kedua, kita tambahkan bagian awalnya, maksudnya kayak dikaitkan gitu dari header ke C. Jadi headernya itu mengenal A, B, C gitu. Terus lanjut lagi, dari yang B-nya ini, kita kasih next. Next-nya itu ke node C. Jadi ada pref-nya yang ini, ada pref, ada next gitu ya. Baru yang terakhir ya sudah dikaitkan. Jadi intinya ada isi header dengan isi tailnya saling berkaitan. Ini kayak gambar default dari doubling list kayak gini. Jadi saat kalian ingin menggambar, misalnya saya perintah kalian ujian gambar circular header doubling list jika terjadi penambahan simpul C misalnya. Kalian gambarnya kayak gini. Ada prefnya, ada nextnya, terus ada kaitannya. Jadi jangan sampai headernya ini gak nyambung sama ke tailnya gitu. Ini kan tailnya ibaratnya. Headnya baru head di awal seperti biasa. Itu deh. Gampang nggak? Pokoknya ada pref, ada next, pastiin ada tailnya berkaitan sama headernya gitu. Terus untuk menghapus simpul, sama seperti menambah simpul, ada depan, belakang, dan tengah. Tapi dengan menggunakan doubling list, proses pencarian simpul yang akan dihapus menjadi semakin cepat. Kenapa? Karena kita memiliki dua buah pointer, berbeda dengan pada single linked list. Terus, untuk menghapus sebuah simpul, diperlukan satu buah tambahan variabel pointer, yaitu variabel bantu yang berguna untuk menunjukkan simpul manakah yang akan dihapus. Jadi saat kita ingin menghapus simpul, kita akan menambahkan satu tambahan variabel pointer bantu. Oke. Terus yang keempat, operasinya adalah membaca isi doubling list. Jadi kita dengan menggunakan doubling list ini, proses pembacaan simpul pun dapat dilakukan dua arah tanpa harus dilakukan prosedur membalik simpul. Yang sebelumnya kita cuman secara maju maupun mundur. Jadi misalnya maju maupun mundur gitu. Jadi hanya satu arah, kanan ke kiri gitu kan. Sedangkan dengan adanya doubling list ini, dengan ada dua pointer ini, kita jadi bisa dari tengah, kita bisa ke kanan, bisa mundur lagi juga gitu. Tergantung arah pointer next sama prefnya kemana. Jadi untuk pointer next itu ingin membaca jika kita ingin membaca mundur, sedangkan pointer pref jika kita ingin pembacaan secara maju. Oke, misalnya nih, kan ini tadi next nih, yang ke kanan. Berarti yang ke kanan itu secara, apa tadi? Yang ke kanan secara mundur, jadi dia ke belakang, arahnya berapa gitu kan. Kalau yang pref, berarti secara maju, previous, dia maju ke sini. Ya, gitu. Nah, sekarang materi udah selesai. Jadi untuk doubling list sendiri, intinya kita ingin menambahkan dua buah pointer. Untuk sisanya, sebenarnya masih mirip seperti single linked list yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Terus sekarang ada activity, di mana activity-nya, makanya kemarin saya sudah kasih LA, dan saya sudah berikan video penjelasan LA. Untuk activity sama, kurang lebihnya dengan yang LA kemarin. Bedanya, kita langsung lihat output-nya dulu. Jadi ini kita ingin masuk dari belakang, dari depan, dari belakang, cetak, dan exit. Masuk itu maksudnya kita ingin menambahkan isi simpul dari depan, dan bisa juga dari belakang. Baru nanti yang ketiga, menu cetak, yang terakhir exit. Misalnya, kita pilih angka 1, masuk di depan kan. Kita memasukkan nilai 2. Oke, terus kita sekarang mau masukkan dari belakang. Jadi, kita tambahkan lagi di bagian belakangnya, yaitu 4. Terus, kita misalnya pilih lagi masuk di depan. Jadi, kita bakalan isi 2, belakangnya 4, terus tadi dari depan lagi 3, berarti 3, 2, 4 gitu kan. Nah, ini kita tambahin lagi belakang, 6. Jadi 3, 2, 4, 6 gitu. Jadi kita bisa nambahin berkat dua pointer tadi, bisa masuk dari depan, bisa masuk dari belakang. Baru pilihan keempat, exit. Terima kasih. Gitu. Ini penjelasan masih sama seperti kemarin. Ini masih mirip. Saya lihat yang beda. Kayaknya sama semua. Pokoknya kalian lihat output. Terus untuk kemarin sudah LA, jika kalian menjelaskan logikanya sudah benar, sudah menonton video saya, pasti harusnya udah ngerti ini karena sama aja. Oh, sama tambahan di sini kita pakainya back.
back di sini sama aja pref sebenarnya. Bisa kalian ubah saat coding ini, kalian ganti pref juga nggak apa-apa, dibiarin back juga nggak apa-apa. Oke. Terus lanjut listing LA-nya sendiri. Jadi kan saya sudah bilang kemarin untuk pertemuan ini kalian bakalan ngoding yang gampang. Ini gampang, enggak. Jadi ada 150 lines, tapi nanti codingannya bakalan saya kirimkan ke KM. Tapi saya mau, karena kalian nggak ngoding, kalian harus logikain yang bagus. Maksudnya, logika ini yang jelas, yang lengkap gitu. Jangan satu blok segini nih, kalian langsung cuman penjelasan, ini saya membuat pointer, sudah gitu. Jangan kayak gitu, kalian bikin yang jelas. Kenapa? Karena saat asisten menilai LA kalian, kemarin kan ada yang protes ke saya, kok nilai LA saya segini? Jadi, kalian bakalan dinilai berdasarkan absen, urut. Jadi, misalnya ada 30 murid, berarti 30 bagi sekian asisten. Nah, otomatis kalian dengan absen yang atas dan bawah sama, maksudnya deketan absennya, itu bakalan dilihat oleh satu asisten. Nah, satu asisten itu otomatis pasti akan melihat siapa yang mana yang lebih baik satu sama lain gitu. Bahkan jika ada asisten yang rajin, bakalan mengecek nomor absen yang lain buat melihat apakah LA kalian sama apa tidak. Jika sama, kalian akan mendapat LA 1. Oke? Untuk cara membuat LA sendiri, kalian sebenarnya udah tingkat 2, cuman saya cek kemarin masih ada yang salah. Jadi kalian SS dulu, misalnya segini nih, kalian SS segini, kalian crop, maksudnya kan SS di listing kan udah nih kayak gini nih, kayak yang saya ini misalnya. Terus kalian crop bagian sini. Nah, ini kalian jelaskan, misalnya include studio.h. Kalian tulis lagi ininya, tapi kalian bold. Oke, itu dalam keadaan sudah ada tab. Jadi kita kan kalau satu SS, satu paragraf gitu kan. Masuk menjorok ke dalam dengan tab, baru tulis include studio.h, kasih bold, baru penjelasannya. Jangan di bold, oke. Baru lanjut lagi titik tuh kan, udah penjelasan. Baru masuk lagi include stdlib ini, kasih bold juga. Jadi ini semua dibuat dalam satu paragraf gitu. Oke. Semoga sudah jelas. Apa harus saya tunjukkan contoh LA biar kalian nilai LA-nya perfect? Soalnya sekarang kan udah nggak ada LA full. Maksudnya sekarang tergantung asisten mau memberikan kalian nilai LA berapa. Yang saya bisa kasih full itu K-nya, activity-nya. Nah, activity, ini kan banyak nih activity-nya, ada 97 lines. Saya berniat memberikan kalian separuh yang pertama, nanti separuh yang terakhir kalian ngoding. Terus, seperti biasa, kasih logika tambahan. Kenapa? Kalau misalnya kalian hanya listing dan output, nanti asisten tuh bakalan melihat, oh, sayangnya yang absen nomor sekian, ini ada logikanya, otomatis lebih bagus dong dibanding yang cuma listing sama output, yang bisa cuma share doang gitu. Jadi, logikanya itu justru yang paling penting gitu. Sama pastikan outputnya ini jangan ambil dari saya, atau listingnya jangan ambil dari saya, maksudnya jangan samaan, karena jika codingannya terlihat samaan, ini lainnya misalnya, line ini yang ke-67 atau apa, atau ternyata ada variabel yang mirip, atau persis, pokoknya sama persis, tampilan semua mirip, itu bakalan dianggap LA sama, apalagi kalau logikanya juga nggak jauh beda gitu. Oke. Ini LA juga sama seperti LA kemarin, ini cuman lebih panjang aja. Kenapa? Karena ini kita ada menu dengan tambah awal, tambah tengah, tambah akhir. Begitupun untuk menghapusnya. Ada awal, tengah, dan akhir karena kita bicara tentang double linked list. Oke, untuk output sendiri di sini ada clear. Jadi apapun yang saya ketik nanti dihapus lagi, dibersihkan lagi. Makanya saya hanya SS bagian akhir doang outputnya. Saat cetak, nanti ini saya tulis misalnya menu nomor 1 saya pilih yang tambah awal. Saya tambahkan angka 3. Jadi note ke-1-nya adalah 3 isi link listnya. Terus saya tambah yang tengah. Ini nggak bisa kita langsung tambahin tengah. Kenapa? Karena cuma ada satu data. Jadi kalau bisa kalian nanti tambahin akhirnya dulu. Awal dan akhir, baru nanti kan kalian tambahin tengah karena udah ada depan dan belakang, baru tambahkan tengah gitu. Logikanya gitu. Terus, untuk hapus awal, tengah, akhir juga sama. Saat sudah ada, misalnya 3, 5, 4 ini, misalnya kalian pilih hapus tengah, nanti kalian bisa hapus angka 5 misalnya. Hapus awal, kalian pilih angka 3, nanti dihapus bagian not ke-1-nya. Terus, hapus akhir, yang keempat misalnya, nanti kehapus gitu. Jadi, misalnya, jika kita memilih menu hapus akhir, yaitu yang nomor 4 ini, berarti nanti isi link listnya itu hanya 3 sama 5. 0, kenapa 0 di sini?
Ini karena not keempat kan nggak ada, karena ini nextnya belum ada lagi kan, otomatis diisi oleh 0 gitu. Nanti kalau kita memasukkan data not keempat, baru arah data yang not kelimanya nanti 0 lagi, dan begitu seterusnya gitu. Apalagi ya? Oh ini tadi belum saya ganti codingannya, maksudnya ini harusnya pilih angka 8 ya. 8, karena ini exitnya 8. Oke, soalnya tadi di sini tuh tulisannya angka 9, jadi belum saya ganti yang ini. Tapi yang di outputnya saya udah bikin, udah ganti. Gitu ya. Ini seperti biasa harus pakai gauge, karena kalau nggak bakalan kepanggil. Terus jadi kita bakalan pakai 3 package, 3 stdio, stdlib, sama conio. Apalagi ya, oh di sini juga udah bukan back, kita pakainya pref. Terus sebenarnya jika kalian baca ini aja, pelan-pelan tuh bakal ngerti. Jadi misalnya ini, not pointer alokasi not baru, otomatis ada not baru, di mana kita sebutnya notnya new gitu, pointer new yang baru gitu kan. Isinya masih 0. Terus kalian baca satu-satu, maksudnya ini tuh udah bahasa kita, udah gampang gitu. Ya, itu deh, sekian dari saya. Terima kasih. Coba bentar saya cek dulu ininya, modul. Tuh, lihat. Ini Pascal. Kalian lebih pilih Pascal atau C? Kalau menurut saya sih mendingan C ya, lebih gampang. Jalannya juga nggak pakai DOSBox, nggak ribet gitu. Terus udah semua. Udah saya masukin. Baca juga sudah. Oke, semua materi sudah saya jelaskan. Untuk yang materi English, nanti selanjutnya kita materi stack kalau nggak salah. Dan nanti semoga LA-nya yang kemarin kalian sudah benar. Terus jangan lupa tonton video saya, maksudnya untuk mendengar detailnya. Untuk ujian, kita kayaknya ada ujian materi double English ini, makanya kalian belajar aja. Semoga kalian di kelas materi strukdatnya bisa, karena kalau untuk di kelas, otomatis simpul-simpul ini tuh kalian hitung sendiri, maksudnya apakah alarm, salah. Jadi maksudnya, apakah dari simpul ini isinya berapa, terus jumlahnya berapa, angkanya juga pokoknya bakalan susah sebenarnya kalau di kelas. Saya pengen ngajarin, cuman waktunya sudah habis. Sudah berapa menit nih? Mana? Oh, sudah 17 menit. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pokoknya untuk kalian, jika ada ingin bertanya, bisa chat saya langsung. Terus, jika memang kalian ada kesusahan di kelas, kalian bisa tanya saya, maksudnya bisa tanya untuk hitungannya bagaimana, apalagi array. Yang paling pertama sih array record ya, yang paling lumayan. Ada LU, LS, nanti kayak gitu kalian, saya nggak tahu kalian udah belajar apa belum. Semangat, jika ada kesulitan LA atau activity, nanti ada Jimit, oke? Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.